Ya, assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini kita kan kemarin sudah mengajukan bersurat ya secara resmi. Kemudian hari ini tanggal 15 Oktober kita diterima oleh Ketua Komisioner Pak Arya, Justinus Arya, dan beserta komisionernya. Nah, kami diterima dengan baik dan permohonan kami alhamdulillah diberikan. Jadi pada hari ini kami memperoleh data yaitu adalah salinan ijazah atas nama Joko Widodo untuk syarat pencalonan wali kota tahun 2005 sampai 2010. Terus kemudian 2010 sampai 2014. Nah, ini adalah tanda terimanya yang kami mintakan. Saudara mau juga, Oke. Nah, biar jelas. Oke. Kemudian ini adalah berkas yang digunakan untuk oleh Pak Joko Widodo untuk pencalonan wali kota pada tahun 2005-2010. Kemudian dilanjutkan 2010 sampai 2014, yaitu ijazah UGM. Ya, ini formatnya sama seperti kemungkinan ini formatnya adalah sama seperti yang diberikan oleh KPU Pusat kepada Pak Bonatua dan kepada Pak Komardin. Jadi ini berkas diberikan dan ini sama, jadi tahun 2005 sampai 2010 dan digunakan kembali pada tahun 2010 sampai 2014. Berkasnya ini akan diamati bagian-bagiannya. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita diberi kemudahan dari KPU dan komisioner Surakarta untuk mendapatkan permohonan kita, untuk mendapatkan ini yang diberikan fotokopi dari KPU komisioner Surakarta. Dan semoga nanti bisa barokah, kita inamal pilihannya untuk wasabil khairat, memudahkan, dan insya Allah nanti bisa membantu pelan-pelan dalam kita pengajuan upaya yang kita lakukan. Dan kami juga selaku tim itu terima kasih sekali selaku kuasa hukum, terima kasih kepada KPU Surakarta. Dan intinya kami apresiasi setinggi-tingginya kepada KPU daerah Surakarta, yaitu telah memberikan ini, dan resmi ini diberikan oleh Ketua KPU Pak Justinus Arya dan para komisioner. Tadi kami sudah bertemu di dalam, dan kami juga ada dokumentasi berupa foto ya, nanti mungkin bisa kita kirimkan, karena kami tadi juga mintanya foto atas persetujuan beliau juga untuk dokumentasi. Jadi ini berkas yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia yang juga akan kami sinkronkan kepada KPU Pusat. Jadi data-data yang sudah diterima ini akan disinkronkan, kira-kira begitu. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus selama tahun ini langkah selanjutnya akan seperti apa? Kalau kami dari tim Akui, ini adalah salah satu dokumen yang akan menjadi barang bukti kami di pengadilan. Jadi ini mendukung opini kami atau posita kami di dalam gugatan yang dikenal di Solo kan sebagai Citizen Lawsuit ya. Kebetulan salah satu penggugatnya kan ada di sini, Pak Bangun Sutoto. Ini akan menjadi salah satu bukti tertulis dari kami untuk memperkuat gugatan kami, kira-kira begitu. Dan kami nanti akan sinkronkan kepada rekan-rekan atau teman-teman yang ada di Jakarta seperti yang diperoleh oleh Pak Bonatua dan juga Pak Komardin. Begitu. Mas lengkap? Andika Dian Prasetyo. Di sini sebagai koordinator tim Akui. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan secara bersama cuplikan video yang menarik dalam kasus-kasus yang terjadi saat ini. Kita melihat bahwa peristiwa kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo maupun dari pihak-pihak yang berkaitan terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini, ya banyak hal yang bisa kita pelajari, seperti pihak-pihak yang UGM yang menyatakan bahwa Jokowi adalah alumni dari Fakultas Kehutanan. Ya, jadi kemudian bahwa berkaitan dengan gelar mantan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya
pada saat menjabat sebagai wali kota Solo, yaitu Dr. Randus, dan sampai detik ini menjadi pertanyaan publik yang cukup serius dalam hal ini, dalam mengungkapkan ya kasus ini, untuk menyampaikan kasus ini terhadap perubahan ya gelar mantan Presiden Joko Widodo ini yang menjadi sorotan publik. Nah, jadi teman-teman, dalam hal ini bahwa memang ini tidak dipungkiri, kalau misalnya ijazah itu asli, kenapa enggak dari awal ditunjukkan, dan kenapa enggak dari sebelumnya ya, kalau misalnya tidak ada masalah, kenapa enggak ditunjukkan. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan semacam ini ya sering bermunculan di media sosial, teman-teman, ya dimana banyak yang menyatakan bahwa kalau ijazah itu asli, kenapa nggak ditujukan dari awal. Nah, jadi kita melihat bahwa seperti di cuplikan ini, yang dimana ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini semakin menjadi perhatian yang cukup serius di media sosial. Ya, apakah nanti keputusan pengadilan tun ya negara bisa memutuskan hal ini secara adil, atau memang seperti apa? Nah, kalau kita melihat dari beberapa komentar netizen ini menyampaikan bahwa kebohongan terstruktur dan terencana untuk pegang kekuasaan harus dihukum berat. Usut tuntas agar kebohongan ijazah palsu untuk menjadi pejabat dan tidak terjadi lagi. Tangkap dan adili Jokowi. Ya, kenapa tidak membahas hukuman buat Jokowi dan oknum dari berbagai pihak? Itulah Indonesia, hukum tajam ke bawah kalau atas tumpul. Ya, jadi inilah yang menjadi persoalan sebenarnya dalam mengungkapkan kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini. Kita melihat bahwa kalau memang ada ketegasan, ada keberanian dari pihak-pihak, dari mantan Presiden Joko Widodo maupun dari pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini, dalam membantu mengungkapkan kasus ini, saya rasa bahwa tidak ada yang tidak bisa dibongkar oleh penegakan hukum. Tapi kenapa sepertinya teman-teman, kasus ini sepertinya pihak kepolisian sepertinya begitu lemah dalam mengungkapkan kasus ini ke jalan yang benar. Ya, jadi dosa apa negara ini ya? Ini kok punya pemimpin pembohong seperti itu. Dan sesungguhnya membuat gaduh adalah Jokowi. Dan siapapun manusia yang tidak pernah jujur dan suka berbohong baru akan menyesal di akhir hidup. Dan secara Pak Jokowi, kalau dia nggak datang ke pengadilan, ini orang-orang benar sudah melecehkan pengadilan dan tatanan hukum. Kalau terbukti palsu, cabut semua fasilitas yang sudah diberikan kepada penipu. Tangkap semua yang mendukung kepalsuan. Ya, jadi teman-teman, bagaimanapun ya, kalau penegakan hukum yang berwenang dalam hal ini dalam mengungkapkan kasus ini, saya rasa ya tidak bakalan sampai di pengadilan nantinya. Apakah ini benar-benar asli atau memang palsu, teman-teman? Ya, sekalipun juga dari pihak tersangka ya mengumpulkan berbagai bukti, tapi kalau penegakan hukumnya tidak bersikap netral dalam hal ini, tentu hal ini tidak bisa diungkapkan secara terang benerang. Ya, jadi teman-teman, bahwa kalau terbukti palsu, cabut semua fasilitas yang sudah diberikan kepada penipu, tangkap semua pendukung-pendukung. Iya, jadi itu sangat-sangat diharapkan ya oleh netizen, bahwa kalau misalnya terbukti, tapi ini kan kita melihat sepertinya muter-muter, bahkan berbelit-belit kasus ini tidak ada yang secara terbuka atau secara tegas yang menyebut bahwa ijazah itu kita sama-sama menunjukkan, kita sama-sama menyelesaikannya, menunjukkan, dan supaya kegaduhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ya akan berakhir kalau yang aslinya sudah ditunjukkan. Tapi kita lihat selama ini bahwa memang tidak ada hal yang seperti itu
yang bersikap tegas baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak pemerintah. Ya, pemerintah Prabowo saat ini untuk mengungkapkan dan menyelesaikan kasus ini. Padahal kita melihat di berbagai media sosial ya, banyak hal yang terjadi, perdebatan yang saling menyerang ya, baik dari pendukung Jokowi maupun dari pendukung Roy Suryo, bahkan dari pihak-pihak lain juga yang selalu berselisih paham ya terkait dengan pendapat terhadap kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Padahal ijazah itu adalah masih disita oleh penyidik Polda Metro Jaya, atau bisa saja ijazah itu masih ada di tangan Pak Jokowi. Tapi untuk apa diperebutkan, teman-teman? Nah, hal ini yang semestinya penegakan hukum harus bersatu padu untuk mengungkapkan ini, baik dari pihak-pihak manapun, untuk bergandengan tangan untuk membantu ya Pak Jokowi, membantu Roy Suryo untuk menyelesaikan selisih paham atau tuduhan-tuduhan yang membuat publik saat ini menjadi kisruh. Itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda, sampai ketemu di postingan.